Shalom Bapak Ibu, kita bertemu lagi di dalam persekutuan doa pagi. Mari Bapak Ibu kita luangkan waktu, kita persiapkan diri kita di dalam persekutuan doa pagi ini. Kita boleh memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Pada pagi hari ini, nanti kita akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Helen dengan tema melimpah dalam kasih. Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan, melimpah dalam kasih. Kasih itu ada di sini Bapak Ibu, di dalam hati kita. Boleh kasih yang ada di dalam hati kita, boleh kita luapkan. Bagaimana kasih itu bisa meluap Bapak Ibu? Tentu Tuhan yang izinkan, Tuhan yang melembutkan hati kita dulu. Maka kita boleh memuji, Bapa, lembutkanlah hatiku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah hidupku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari kita satukan hati, kita datang pada Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, bersyukur segenap hati dan pikiran kami, sampai pada saat ini pemeliharaan Tuhan nyata dan sempurna atas setiap kami. Kami boleh terus berada di seputar kasih Tuhan. Kasih yang Tuhan tempatkan di sini, di hati kami, boleh kami bagikan kepada sesama kami, kepada orang-orang di dalam keluarga kami, terlebih kepada sesama kami. Berkat-Mu tak berkesudahan atas setiap kami Bapa. Oleh sebab itu, kami mau terus mengikut Engkau, meninggikan nama Tuhan, menomorsatukan Tuhan di dalam kehidupan kami.
Terima kasih Bapa, penyertaan Tuhan nyata dan sempurna atas setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dalam hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan, ada sebuah kasih yang tidak akan habisnya, tidak akan ada habisnya di dalam hidup kita. Kasih Yesus yang indah, yang ada di dalam setiap hati anak-anak Tuhan. Dan kasih itu boleh kita tebarkan kepada setiap orang yang kita jumpai. Menuturkan kasih karena kasih Yesus hidup di dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Beri kami hati yang terbuka untuk mendengar setiap sabda Tuhan, mengerti dan melakukannya. Beri kami hati yang selalu haus untuk mengenal Tuhan lebih lagi melalui firman-Mu. Dan Roh Kudus memimpin kami sehingga firman yang setiap kali kami dengar semakin membuat kami hidup di jalan Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kalau saudara-saudara perhatikan rangkaian 3 tema belakangan ini untuk morning prayer kita, tema-tema kita adalah seputar iman, pengharapan, dan kasih. Dan hari ini adalah yang ketiga, yaitu tentang kasih dengan tema melimpah dalam kasih. Mari kita mendasari firman Tuhan ini dengan bacaan dari 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-14. Saya akan membacakannya, 1 Timotius pasal 1 ayat 14 yang mengatakan demikian. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Jadi dalam ayat ini ada kalimat yang mengatakan kasih karunia Tuhan itu diberikan dengan limpahnya kepada Paulus. Saudara-saudara, apa yang kita pikirkan tentang kondisi melimpah?
Karena hari ini tema kita adalah melimpah dalam kasih. Mari kita membayangkan suatu kondisi melimpah. Apa itu melimpah? Kalau kita punya sebuah gelas, kita mengisinya dengan air setengah dari ukuran gelas itu. Kita tidak bisa mengatakan air itu melimpah. Kita menambahkannya, ditambah air lagi sampai gelas itu penuh. Kita masih belum bisa mengatakan air itu melimpah. Air yang melimpah adalah ketika gelas itu sudah tidak cukup untuk menampungnya dan air itu masih terus mengalir sehingga bisa mengisi gelas-gelas yang lain atau tempat atau bejana-bejana yang lain. Karena air itu melimpah, ia tidak cukup untuk diwadahi hanya dalam satu gelas tadi. Nah, itu melimpah, saudara-saudara. Jadi bukan hanya kondisi yang setengah terisi, bukan hanya kondisi penuh terisi, tetapi meluap, melimpah. Ada satu kondisi yang berkelimpahan ya, berlebih dari apa yang sebetulnya bisa memenuhi sesuatu itu. Nah, saudara-saudara, berbicara tentang melimpah ini, banyak orang menginginkan kondisi melimpah terkait dengan keinginannya sendiri, keuntungannya sendiri. Misalnya ada orang-orang yang menginginkan kondisi melimpah dalam hal materi. Yang dicari adalah bagaimana keuntungan demi keuntungan menghasilkan panen demi panen besar. Melimpah. Ada orang yang menginginkan melimpah dalam hal kesehatan dan kekuatan. Supaya tidak gampang sakit, tidak gampang lelah, ingin kekuatan yang melimpah. Ada orang yang mengharapkan melimpah dengan pujian. Setiap kali tanya, bagaimana pendapat kamu? Kalau mendapat pujian, wah kita berbunga-bunga. Tanya lagi orang lain, dipuji lagi kita berbunga-bunga. Tapi ketika ada orang yang mengkritik, kita merasa berada dalam ancaman. Karena ingin selalu menuai apresiasi atau pujian yang melimpah. Melimpah dengan kesuksesan dan sebagainya. Itu saudara-saudara kelimpahan yang banyak dipikirkan oleh manusia. Kenapa saudara-saudara? Orang cenderung memikirkan kelimpahan-kelimpahan dalam hal yang menguntungkan dirinya. Karena di balik kondisi kelimpahan itu, mereka merasa ada keamanan. Harta yang melimpah, tidak usah memikirkan nanti generasi berikutnya akan seperti apa. Aman. Kesehatan yang melimpah, kekuatan yang melimpah, tidak takut sakit. Tidak takut gampang tertular virus tertentu. Kesuksesan yang melimpah, tidak takut malu di hadapan orang, dan sebagainya. Jadi saudara-saudara, di balik kelimpahan yang diharapkan terjadi oleh manusia di dunia ini, keinginan untuk mendapat rasa aman itu ternyata menjadi satu penggerak supaya dia mencari kelimpahan itu dan mendapatkannya. Bahkan orang berjuang untuk mendapatkan kelimpahan demi kelimpahan yang seperti itu, bukan? Tapi sesungguhnya ada satu kelimpahan yang melebihi itu semua. Yaitu apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kita tadi. Yaitu ketika kita merasa kelimpahan kasih karunia Tuhan. Apa yang melebihi itu semua? Dan Paulus merasa dalam hidupnya itu kasih karunia Tuhan itu tidak hanya setengah. Kalau dibayangkan kehidupannya adalah sebuah gelas, kelimpahan itu dari kasih karunia Tuhan bukan hanya separuh isi gelas itu. Bukan hanya 3/4, bukan hanya memenuhi isi gelas itu, tetapi melimpah. Sampai hidupnya sendiri itu tidak cukup untuk menampung kasih karunia Tuhan yang melimpah ini. Mari kita lihat kehidupan Paulus. Kalau saudara-saudara membaca dari ayat-ayat sebelumnya, di situ adalah refleksi Rasul Paulus tentang kehidupannya yang lalu. Kenapa dia merasa kasih karunia Tuhan itu melimpah, saudara-saudara? Karena dia sangat mengerti bahwa dirinya itu tidak layak. Harusnya yang setimpal adalah dia dihukum mati. Tidak ada pengampunan buat seorang penganiaya jemaat yang sudah menganiaya begitu banyak jemaat Tuhan. Tetapi ia diselamatkan, ia diampuni, bahkan dipercayai sebuah penugasan khusus untuk menjadi pekabar Injil. Ini yang dihayati oleh Paulus sebagai kasih karunia yang sungguh melimpah. Dia tidak layak untuk menampung ini semua, tapi Tuhan beri di dalam hidupnya. Itu sebabnya dia pakai kata tadi, melimpah. Bagaimana saudara-saudara dengan kehidupan kita?
Kalau hidup kita juga dibayangkan dengan gambaran gelas, sama dengan gambaran kita di awal tadi. Apakah kita merasa gelas kehidupan kita ini penuh? Penuhnya dengan apa, saudara? Penuh masalah? Atau penuh keluh kesah? Atau penuh sukacita dan kasih karunia? Bagaimana supaya kita bisa merasa bahkan gelas kehidupan ini bukan hanya penuh kasih karunia Tuhan, tapi kasih karunia itu juga melimpah dalam kehidupan kita. Sama seperti pengakuan Paulus. Mari kita mulai dari titik yang sama, dari titik pijaknya Paulus tadi. Menyadari bahwa diri kita tidak layak. Seperti apapun dunia ini menghormati kita, menghargai kita, mengagumi kita, sesungguhnya kita tetap tidak layak menerima kasih karunia itu. Mari coba ingat, saudara-saudara, kesalahan-kesalahan apa saja yang mungkin masih terus menghantui kita, ya, kita pikirkan dan mungkin masih sulit untuk kita sendiri maafkan diri kita. Kalau kita ingin supaya kita bisa memutar waktu dan di masa lalu hal itu tidak pernah kita lakukan karena rasa bersalah yang terus-menerus membayangi langkah kita. Kesalahan-kesalahan yang mungkin kita lihat fatal dalam kehidupan kita, apakah ada? Apakah ada kegagalan-kegagalan melakukan firman Tuhan dan setia? Apakah hati kita keras untuk dibentuk oleh Tuhan? Apakah kita pernah menolak bagian-bagian firman Tuhan tertentu yang kita rasa sulit untuk dilakukan? Karena kita punya banyak alasan. Banyak sekali bukan, saudara-saudara, yang menjadi kekurangan kita, yang menjadi kelemahan kita, yang sebetulnya menjadi alasan untuk menghukum kita. Tetapi, mari lihat kembali berapa banyak bentuk-bentuk pertolongan Tuhan yang hadir juga dalam kehidupan kita. Sampai kita bisa bertahan di titik sekarang. Sampai kita masih bisa punya kehidupan dan berpengharapan dalam hidup yang sekarang. Sampai kita melihat pertolongan demi pertolongan Tuhan yang datang dalam sakit kita, dalam duka kita. Ada berapa banyak, saudara-saudara, belum lagi ditambah dengan tubuh dan darah Kristus yang dicurahkan bagi kita. Apa kita layak menerima itu semua? Bukankah kita juga tidak layak? Nah, di situ, saudara-saudara, berawal dari titik itu. Dari perasaan, betul Tuhan, saya tidak layak untuk menerima ini. Disitulah baru kita bisa melihat kasih karunia Tuhan dalam hidup kita itu berlimpah ruah. Tidak terbatasi oleh materi, tidak terbatasi oleh kesehatan, tidak terbatasi oleh jabatan dan pujian orang. Tetapi kasih karunia Tuhan yang menerima diri kita yang sudah seperti adanya kita sekarang ini dan tetap mengasihi kita. Saudara-saudara, kesadaran ini mestinya kemudian menggerakkan kita. Ya, jadi bukan hanya kita sadar, oke, kasih karunia Tuhan itu memang melimpah dalam hidup saya. Tapi apa sesudah itu? Kalau kita sudah menyadari kasih karunia Tuhan itu melimpah, lalu apa efek dari kesadaran itu buat hidup kita? Mari kita lihat lagi dalam kehidupan Paulus. Ketika dia menyadari bahwa kasih karunia Tuhan itu melimpah ruah dalam kehidupannya. 1 Tesalonika 3 ayat 12 mengatakan demikian. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang. Sama seperti kami juga mengasihi kamu. Apa yang dilakukan Paulus, saudara-saudara? Dia mendorong orang-orang, mendorong jemaat di Tesalonika dan juga jemaat-jemaat di tempat yang lain yang ia gembalakan dengan suratnya, untuk hidup dalam kasih kepada orang lain. Karena gelas kehidupan kita tidak cukup untuk menerima kasih karunia yang melimpah itu. Kasih itu meluber, meluap dari dalam gelas kehidupan kita untuk bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Itu yang mau dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Hendaklah hidupmu berkelimpahan dalam kasih seorang kepada yang lain. Dan ini bukan hanya sebuah nasihat untuk orang lain. Paulus menghidupi itu sendiri. Dan kita bisa lihat itu dalam kutipan ayat tadi, bagian terakhir ia mengatakan sama seperti kami juga mengasihi kamu.
Artinya ketika hidup di dalam kasih karunia Allah yang melimpah itu, jangan sampai kasih karunia Allah yang melimpah itu menjadikan hidup kita begitu egois. Pokoknya saya sudah aman, saya dapat kasih karunia dari Allah, saya diampuni, diselamatkan, selesai. Tidak, saudara-saudara, bukan selesai di situ. Kasih karunia Allah yang melimpah itu mesti menjadi saluran berkat, aliran air damai sejahtera dan berkat buat orang-orang di sekitar kita untuk mengisi gelas-gelas kehidupan yang kosong dari sesama kita. Termasuk bagi orang-orang yang pernah mengecewakan dan melukai kita. Termasuk bagi mereka yang kita anggap sebelumnya, mereka tidak layak untuk menerima maaf dari saya. Mereka tidak layak untuk menerima pengampunan dari Tuhan. Karena sudah begitu parah yang mereka lakukan itu. Nah, saudara-saudara, termasuk bagi mereka. Bagian kita adalah mengalirkan aliran kasih karunia Tuhan yang meluap dari gelas kehidupan kita itu. Bahkan bagi Paulus, termasuk ketika karyanya ditolak-tolak orang. Saudara-saudara pernah merasa ketika karya kita tidak diterima oleh orang lain? Ketika mungkin pelayanan kita atau pekerjaan kita bukan hanya dikritik oleh orang, tetapi dijatuhkan, dikata-katai dengan tidak menyenangkan, rasanya tidak enak. Tapi bahkan kondisi itu pun tidak boleh menghalangi luapan aliran kasih karunia Allah yang melimpah itu. Paulus mengabarkan Injil ke banyak tempat, dan tidak di sedikit tempat saja yang dia ditolak, Injilnya juga ditolak. Sudah capek-capek ke sana, sudah mengerahkan semua tenaga, memfokuskan pikiran, hati, imannya untuk Yesus yang dia beritakan, ditolak, saudara-saudara. Tidak apa-apa. Paulus tidak melakukan sebuah dendam atau memberikan sebuah perlakuan yang buruk karena dia membalas ke perilaku orang-orang itu kepada dia, tetapi dia tetap menunjukkan kasih. Dengan begitu gigihnya, dia menunjukkan kasih Tuhan karena satu alasan tadi, saudara-saudara. Karena dia tahu bahwa kasih karunia Allah dalam hidupnya itu melimpah. Jadi ketika dia mengampuni, ketika dia tetap mengasihi di saat-saat yang sulit, itu bukan karena dia. Tetapi karena kasih karunia Allah yang melimpah dalam kehidupannya itu yang tidak lagi terbendung untuk dia sendiri. Itu yang terus ia salurkan kepada setiap orang yang dia jumpai, dan dengan demikian, saudara-saudara, Paulus bukan hanya memberitakan Injil dengan kata-katanya, tapi juga dengan setiap sikap hidupnya dari hidup yang berkelimpahan kasih karunia Tuhan. Nah, itu juga saudara-saudara yang mestinya terjadi dalam hidup kita. Ketika kita mengakui kita tidak layak menerima kasih karunia Tuhan, maka kasih karunia itu melimpah dalam hidup kita. Maka ini saatnya kita juga mau digerakkan untuk hidup dalam limpahan kasih karunia terhadap orang-orang di sekitar kita. Tentu banyak tantangannya, tetapi biarlah kasih karunia yang melimpah itu, yang memampukan kita mengisi gelas-gelas kehidupan yang kosong dari orang-orang di sekitar kita. Saudara, satu hal lagi tentang kehidupan Paulus menghayati kasih karunia Allah yang melimpah ini. Paulus mengerti satu hal, yaitu bahwa kasih karunia Allah yang melimpah yang dia terima itu tidak meniadakan kesulitan hidup. Kasih karunia Allah yang melimpah yang dia terima itu tidak menghindarkan dia dari masalah, hambatan, tantangan dalam pekabaran Injil, dalam kesehatannya, dan juga dalam hal-hal lain yang dia hadapi. Masalah tetap boleh terjadi. Penolakan, tantangan-tantangan tetap dia hadapi, saudara-saudara. Tapi kasih karunia Allah yang melimpah memampukan dia untuk menyadari bahwa dia menjalani semua ini bersama dengan Kristus. Ia merasakan ada Tuhan yang ikut merasakan keterbatasannya. Dia merasakan ada Tuhan yang ikut menemani di dalam belenggu penjara sekalipun. Dia merasa ada Tuhan yang ikut merasakan sakitnya ditolak oleh orang-orang yang dilayani pekabaran Injil itu. Dia merasakan kehadiran Tuhan dalam segala sesuatu, dan itulah kasih karunia Tuhan yang diizinkan oleh Paulus menyentuh kehidupannya. Paulus hidup dengan sebuah cara hidup di mana kasih karunia Allah itu dia tidak izinkan terbendung oleh apapun.
tidak terbendung oleh masalah, tidak terbendung oleh perilaku orang yang jahat kepada dia, tidak terbendung oleh kesusahan-kesusahan dan sebagainya. Bagaimana dengan kita? Mari izinkan kasih karunia Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita tanpa terbendung oleh situasi-situasi yang kita anggap sulit dan menantang. Sekalipun ada persoalan-persoalan mungkin dengan pekerjaan kita, keluarga, kesehatan kita, pergaulan kita, dan sebagainya, saudara-saudara, percayalah, kasih karunia Allah itu tetap melimpah dalam hidup kita. Sekalipun ada banyak tantangan, kasih karunia Allah yang melimpah itu akan menemani kita untuk menghadapi satu demi satu tantangan dengan kemenangan iman. Dan kita akan dimampukan mengalirkan kasih karunia itu bagi orang-orang di sekitar kita, menyatakan bahwa hidup kita ini adalah betul-betul oleh dan bagi Tuhan. Dari Tuhan, oleh Tuhan, dan bagi kemuliaan Tuhan. Dengan cara hidup yang seperti itu, saudara-saudara, biarlah Tuhan juga pakai hidup kita untuk membuat orang-orang di sekitar kita merasa dan mengalami kasih karunia Tuhan dalam kehidupan mereka. Selamat mengalami kasih karunia Tuhan yang melimpah. Dan jangan pernah menjadi egois. Alirkan dan bagikan itu, biar nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Amin. Mari saat ini kita berdoa dan kita akan menerima berkat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih karunia Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Kami menerima kasih karunia Tuhan bukan karena kami layak, tapi justru di dalam ketidaklayakan itu, Kau curahkan kasih karunia yang begitu besar. Tolong kami Tuhan untuk terus mengingat kasih Tuhan dalam kehidupan kami, sungguh amat melimpah. Tolong kami untuk tidak menjadi egois ketika kami menerima kasih karunia Tuhan yang melimpah itu, melainkan kami mau mengalirkan kasih Tuhan itu dalam setiap karya kami, dalam setiap perjumpaan kami dengan sesama, dalam setiap kesaksian hidup kami. Biarlah melalui setiap hal yang kami lakukan di dalam kehidupan ini, nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Ampuni kami Tuhan kalau seringkali kami mengizinkan persoalan dan masalah-masalah kehidupan membuat kami tenggelam di dalam keluh kesah, membuat kami merasa Tuhan tidak berkasih karunia kepada kami. Hanya karena keinginan kami belum terkabul dalam waktu yang singkat, kami mudah merasa bahwa Tuhan tidak lagi mengasihi kami. Ampuni kami Tuhan karena kami terlewat untuk melihat kasih karunia Tuhan yang sungguh luar biasa itu betul-betul nyata di sepanjang hidup kami, bahkan di sepanjang sejarah dunia ini. Dan biarlah hari ini, dengan mengingat kembali akan hal ini, kami diteguhkan untuk melanjutkan kehidupan kami dengan semangat. Kami mau bersemangat untuk menjalani semuanya bersama dengan Tuhan, Sang Sumber Kasih Karunia. Sekalipun ada begitu banyak tantangan yang masih kami harus hadapi, kami mau meneguhkan hati kami sebab kami menghadapi ini tidak sendirian. Selalu akan ada kekuatan yang cukup yang Tuhan berikan kepada kami untuk menghadapi satu demi satu persoalan. Biarlah Tuhan yang menguatkan kami. Kami yang menghadapi persoalan dengan kesehatan kami, dengan relasi-relasi dalam keluarga kami, mungkin juga dalam pekerjaan dan kehidupan finansial kami, mungkin juga dalam relasi-relasi di tengah pertemanan dan pelayanan. Tuhan tolong kami untuk kami tetap hidup dalam kasih karunia Tuhan, menunjukkan kepada orang-orang di sekitar kami bahwa hidup kami meneladani Kristus, dan kasih Tuhan itu tidak bisa terbendung dalam hidup kami. Kami akan salurkan kepada setiap orang yang kami jumpai dalam bentuk maaf kami untuk mereka yang melukai hati kami, dalam bentuk kesungguhan kami melakukan yang terbaik dalam setiap komitmen kerja kami, dalam setiap hal yang kami kerjakan, kami pun memiliki kepekaan untuk menghadirkan kasih Tuhan bagi sesama. Kami serahkan seluruh jemaat Tuhan yang sedang bersama-sama berdoa pada saat ini ya Tuhan. Dalam semua pergumulan kami Engkau hadir. Engkau menjadi sumber penghiburan, kekuatan dan damai sejahtera bagi kami. Engkau yang akan menolong kami untuk bertumbuh dalam iman, pengharapan dan kasih. Kami juga berdoa untuk gereja Tuhan, secara khusus bagi GKI Peterongan. Di masa-masa Advent,
Natal, Tahun Baru hingga Epifani ini. Tuhan berkati supaya setiap acara yang dilakukan di gerejamu semakin menuntun jemaat Tuhan untuk bertumbuh menghayati setiap makna dari momen-momen yang kami peringati ini. Tuhan berkati panitia Natal yang bekerja dan melayani dengan sepenuh hati, kuatkan mereka untuk tetap melayani memberi diri dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati segenap jemaat, baik anggota dan simpatisan jemaat GKI Peterongan, supaya kami juga tetap bertumbuh di dalam iman, dalam persekutuan dan pelayanan yang indah. Kami berdoa untuk bangsa ini Tuhan, bersyukur untuk angka COVID-19 yang melandai belakangan ini, dan kiranya Tuhan yang akan memberkati kami sehingga pandemi ini boleh selesai, baik dari negeri kami maupun dari dunia ini. Kiranya Tuhan yang akan melindungi kami. Tuhan berkati pemerintah yang memberlakukan kebijakan-kebijakan khusus, secara khusus di masa menjelang libur Natal dan Tahun Baru, supaya semuanya tetap bisa terkendali dengan baik dan tidak terjadi lonjakan lagi setelah liburan. Tuhan berkati pemerintah kami sehingga mereka tetap diberikan hikmat untuk setiap keputusan yang mereka ambil, berkenan kiranya Tuhan memberkati, menjadikan kebaikan bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Kami serahkan seluruh doa kami, permohonan dan pengharapan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah senantiasa dan akan selalu memberkati kami. Mari saudara-saudara arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih setia Tuhan Yesus Kristus, serta pendampingan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin.